Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ajeng Kartikasari dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang diberikan dosen pengantar ilmu filsafat. Soal pertama, makna filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yakni philos, cinta, sophia, kebijaksanaan, sehingga pecinta kebijaksanaan. Dengan begitu, filsafat yaitu sebuah studi yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan skeptis dengan mendalami sebab-sebab terlebih dahulu, kemudian dijabarkan secara teoritis dan mendasar. Soal yang kedua, hubungan filsafat dengan pendidikan. Berfilsafat berarti mencari nilai-nilai ideal atau cita-cita yang lebih baik. Pendidikan mengaktualisasikan nilai-nilai dalam kehidupan manusia. Hubungan filsafat dengan pendidikan lebih menekankan ke logika, yakni logika formal dan logika dialektis. Logika formal dibangun atas prinsip koherensi, sedangkan logika dialektis dibangun atas prinsip menerima dan memperbolehkan kontradiksi. Dalam hal ini, hubungan filsafat dengan pendidikan berlangsung dalam lingkungan kultural, di mana manusia harus mampu berfilsafat dalam dunia pendidikan, mampu menjalankan proses pendidikan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih. Tanpa filsafat, pendidikan tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak tahu apa yang harus dikerjakan, sehingga guru harus memahami mendalami filsafat pendidikan. Soal ketiga, makna filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan secara komprehensif dan kontemplatif tentang sumber, seluk-beluk pendidikan, dan tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan berupaya memikirkan permasalahan pendidikan seperti pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran, juga mengenai kebijakan pendidikan, sumber daya manusia, teori kurikulum, dan aspek pendidikan lainnya. Soal keempat, makna ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, ontos berada, dan logos ilmu. Jadi ontologi ilmu yang membahas tentang hakikat segala sesuatu yang ada berdasarkan dengan logika dan bisa dipercaya masyarakat. Ontologi mempunyai aspek ilmu yang berasal dari penelitian, pengetahuan rasional, dan pengetahuan metodologis. Ontologi juga membahas tentang ada secara universal, di mana berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitis dalam semua bentuknya. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, logia ilmu, dan epistem pengetahuan. Jadi, epistemologi membahas bagaimana proses mendapatkan pengetahuan, hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar. Epistemologi juga mempelajari asal mula, sumber, struktur, dan metode pengetahuan. Epistemologi berusaha menjawab bagaimana proses memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu, bagaimana prosedurnya, hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar, cara apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, aksios, nilai, dan logos ilmu, atau yang sering dikenal dengan teori tentang nilai.
Aksiologi yaitu nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh dari objek etika dan objek estetika. Objek etika membicarakan perbuatan manusia dan memandangnya dari sudut baik atau buruk. Sedangkan objek estetika yakni suatu objek yang indah, bukan semata-mata bersifat selaras serta berpola baik, melainkan harus juga mempunyai kepribadian. Saya akan memberi contoh ontologi, epistemologi, dan aksiologi tentang pendidikan. Ontologi. Apa hakikatnya pendidikan yang didirikan pemerintah? Epistemologi. Kita harus tahu kenapa pendidikan itu harus didirikan dan apa yang melatar belakangi pendidikan di negara ini. Aksiologi. Nilai apa yang terkandung dalam pendidikan tersebut? Soal kelima. Hubungan filsafat dengan ilmu, agama, dan seni. Filsafat dengan ilmu. Ilmu yaitu suatu hasil dari proses berpikir yang diperoleh dari pengalaman untuk dijadikan objek penelitian yang dapat diakui dan diyakini kebenarannya. Berikut perbedaan filsafat dengan ilmu. Pertama, filsafat memiliki objek yang lebih luas, bersifat universal, sedangkan ilmu objeknya terbatas. Kedua, filsafat hendak memberikan pengetahuan, pemahaman yang lebih mendalam dengan menunjukkan sebab-sebab terakhir, sedangkan ilmu menunjukkan sebab-sebab yang tak begitu mendalam. Ketiga, filsafat memberikan sintesis pada ilmu yang khusus, mempersatukan dan mengkoordinasikannya. Keempat, lapangan filsafat mungkin sama dengan lapangan ilmu, tetapi sudut pandangnya berlainan, jadi merupakan dua pengetahuan yang tersendiri. Dengan begitu, hubungan filsafat dengan ilmu keduanya sangat penting dan perlu, serta saling melengkapi, saling menghormati, dan mengakui batas-batas dan sifat-sifatnya masing-masing. Inilah yang sering dilupakan, sehingga ada ilmuwan yang ingin menjadikan tanah atas kafling pengetahuan lain. Filsafat dengan agama. Agama bersumber dari wahyu Tuhan. Filsafat bukanlah agama kepercayaan, meskipun banyak juga manusia dari berbagai belahan dunia yang menjadikan sebagai pandangan hidup dan sebagai kepercayaan. Tujuan agama adalah lebih dari sekedar pengetahuan, yakni untuk mencari ketenangan, keharmonisan, keselamatan, perdamaian, dan sebagainya. Agama yang kokoh akan mencantumkan latar belakang filsafat dan sekaligus menimba dan menyaring informasi dari ilmu-ilmu yang ada. Filsafat dengan seni. Seni yaitu suatu kegiatan manusia yang menjelajahi dan menciptakan realitas baru serta menyajikan secara kiasan. Seni sangat penting dalam kehidupan manusia karena menjadi wadah untuk mengekspresikan kreativitas dan merupakan cermin jiwa manusia. Perbedaan seni dan filsafat adalah seni tidak bertujuan untuk mencari pengetahuan dan pemahaman sebagaimana yang dilakukan filsafat. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.